Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu juri, para guru pendamping, serta rekan-rekan yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada penyelenggara AI Skill Contest yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya kami Smart Recycle. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada guru pendamping kami untuk Bapak Lukmanul Hakim, Magister Pendidikan, lalu saya sendiri Inas Premayakut, dan rekan tim saya Badri Dawan Yakmal. Permasalahan utama kami adalah masalah sampah di Indonesia merupakan tantangan besar yang mempengaruhi lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, dan sebagian belum dikelola dengan baik. Dari data referensi yang kami temukan, Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah makanan terbesar di ASEAN yang mengakibatkan tempat pembuangan akhir di Indonesia darurat krisis pengelolaan yang mengancam lingkungan dan kesehatan. Tapi di balik masalah itu ada solusi dari pemerintah dengan mendorong penerapan ekonomi hijau untuk stabilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu caranya adalah gerakan pilah sampah dari rumah yang sejalan dengan proyek kami yaitu Smart Recycle. Agar kita tahu betapa pentingnya dampak yang disebabkan oleh sampah, kita lihat di sini. Pertama, sampah yang tidak terpilah menjadi salah satu penyebab utama sampah limbah yang tidak terkelola dengan baik, terutama untuk sampah plastik. Lalu dengan minimnya infrastruktur pengelolaan sampah yang berakhir, tempat pembuangan akhir yang penuh dan tidak efisien. Lalu berikutnya ada dampak masalah yang berakibat untuk keberlangsungan hidup. Yang pertama ada pencemaran lingkungan yang merusak tanah, air, dan udara, yang mengakibatkan juga kepada gangguan kesehatan yang diakibatkan dari bakteri atau bahan berbahaya. Lalu itu juga mengakibatkan kerusakan ekosistem. Dari sampah juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Lalu sampah yang tidak terkelola dengan baik juga atau sampah yang dibuang sembarangan mengakibatkan saluran air tersumbat yang sering kita lihat yaitu banjir akibatnya. Dan yang terakhir, sampah organik yang tidak terkelola dengan baik atau dibakar menghasilkan gas metana yang berakibat kepada pemanasan global. Solusi yang kami tawarkan untuk menjawab permasalahan di atas, Smart Recycle dirancang dengan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Smart Recycle ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk mengenali jenis limbah. Yang kedua, untuk memberikan rekomendasi pengelolaan. Yang ketiga, untuk memberikan edukasi betapa pentingnya pengelolaan sampah ini. Domain yang kami gunakan saat ini Smart Recycle masih berbentuk prototipe yang dirancang menggunakan AI computer vision yang didapat dari Teachable Machine. Selain itu, ada tools yang kami gunakan yaitu Tankable untuk menciptakan aplikasi, untuk mendesain aplikasi. Cara user menggunakan Smart Recycle, pengguna cukup memotret sampah menggunakan kamera perangkat mereka. Sistem secara otomatis menganalisis gambar untuk mengidentifikasi jenis sampah seperti plastik, kertas, kaca, logam, atau organik. Implementasi. Untuk pengaplikasian Smart Recycle, kami membuat model aplikasi menggunakan Tankable. Lalu kami menggunakan dataset sampah daur ulang. Terakhir, kami menggunakan library AI computer vision. Langkah kerja aplikasi: pelatihan model dengan Teachable Machine, lalu kami integrasikan ke dalam aplikasi. Lalu aplikasi akan mendeskripsikan gambar, lalu akan memberikan rekomendasi dan aksi yang harus dilakukan. Keunggulan aplikasi kami user friendly, dapat digunakan oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Efisiensi pengelolaan sampah. Smart Recycle ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Yang terakhir, dukungan lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sampah ini.
Pengembangan selanjutnya, kami merencanakan untuk menambahkan fitur edukasi, informasi tentang pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang kedua ada integrasi IoT, menghubungkan aplikasi dengan perangkat seperti tempat sampah pintar. Yang terakhir, statistik dan pelaporan, menyediakan data tentang jumlah dan jenis sampah yang terdeteksi. Potensi pengembangan, fitur tambahan seperti gamifikasi. Ini berguna untuk memotivasi user agar dapat berkontribusi lebih. Yang kedua ada analitik, laporan tentang jumlah sampah yang telah diproses atau dipilah oleh pengguna. Baik, sekian presentasi dari kami. Berikutnya karena tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung ke demo project untuk melihat pengimplementasian dari ide yang telah kami siapkan. Baik, ini adalah user interface-nya. Ini sangat amat sederhana ya. Jadi cukup tekan scan lalu scan now. Untuk saat ini aplikasi hanya bisa mendeskripsikan apa yang ada di dalam foto. Baik, untuk contoh pengklasifikasiannya, kami membawa sampah yang ada di sini, yang seperti berbagai jenis, ada kaca, kardus, kertas, logam, dan plastik. Itu cara teknis bekerja di mobile. Baik, jadi ketika kita memotret sebuah sampah, ketika kita men-scan sebuah sampah, aplikasi kami ini akan menghasilkan, langsung mengeluarkan input. Misalnya kita memfoto menggunakan kamera perangkat, dia akan langsung menghasilkan ini adalah sampah kardus gitu. Selanjutnya yang lain juga untuk sampah kaleng akan masuk ke dalam logam. Lalu berikutnya untuk sampah kertas, sampah buku dia akan masuk ke dalam kertas. Selanjutnya ada sampah botol kaca, sirup akan masuk ke dalam sampah kaca. Dan yang terakhir ada sampah plastik. Terus bingung. Kurang lebih cara kami mengimplementasikannya seperti itu. Sekian presentasi demo project, sekian presentasi slide dari kami dan demo project. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan dan kritik dan saran dari Bapak Ibu juri. Operasinya karena dataset kami mungkin jumlahnya ada banyak ya. Kami hanya mencari dataset lalu masukkannya ke komputer tes mesin. Mungkin ada kesamaan atau pengiriman dari dataset satu dengan dataset yang lainnya. Ini sama. Kita tidak menggunakan algoritma atau kita pure robot, jadi kita hanya memasukkan dataset di dalam tes mesin. Mungkin untuk selanjutnya kita akan menggunakan yang lebih familiar di dalam masyarakat. Betul. Oke, ini kan di sini memang kelihatan kalau dari modelnya ini masih belum bisa akurat dengan sampahnya ya. Terus saya juga senang sekali teman-teman sudah memikirkan ini gimana bisa terintegrasi dengan fasilitas. Jadi ya karena saya sebagai pengguna walaupun mungkin
ah ini ada sampah-sampah, saya pengennya langsung buang tuh satu ke pilah otomatis gitu ya. Iya, iya. Nah, kira-kira dari teman-teman sudah ada konsep apa atau mungkin ada ide pengembangan apa agar si pengenalannya ini justru bisa lebih akurat? Dan mungkin yang pertama, yang kedua saya melihat database itu bisa besar sekali. Iya. Ya, kalau misalnya kita mau pasang di perangkat saya di tempat sampah biasa gitu ya, terus kita kayak pasang ada mekanisme tertentu, atau mungkin mau produksi mungkin tempat-tempat yang nggak bisa online ini kan jadi masalah. Ada solusi kira-kira atau kepikirannya dari teman-teman kayak gimana untuk masalah-masalah yang pertama dulu ya. Untuk tempat sampah kita mungkin ibu kami belum sampai di situ ya. Tapi udah ada rencananya itu. Tapi kami ini tidak terlalu fokus di tempat sampah kita, tapi di mobile, di perangkat gitu. Jadi untuk men-scan. Terus untuk yang akurasi, ini benar-benar komplain.